Baik, teman-teman, selamat datang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas video mengenai 10 saham terbaik yang akhir-akhir ini diakumulasi asing ya. Dalam arti asing itu net buy ya, seperti itu ya. Jadi saya akan pilihkan 10 saham yang terbaik untuk bulan Mei ini ya. Jadi strateginya kita beli di awal-awal bulan, kemudian dalam tanda petik panennya ya, itu di akhir bulan. Atau kalau kena stop loss ya Anda lebih baik tutup posisi ya, seperti itu ya. Jadi video ini saya buat berdasarkan screener saya sebelumnya yang saya buat. Jadi saya sudah ada buat videonya sebelumnya. Ini saya buatnya tanggal 7 April 2023. Waktu itu libur ya, Jumat Agung kalau nggak salah ya. Jadi ini saya buat untuk 10 April ya, hari Seninnya dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini, ini ada 10 saham yang saya pilihkan berdasarkan dari akumulasi net buy asing selama kurang lebih awal bulan April ya. Jadi tanggal sebentar, saya lihatkan tanggal 3 sampai dengan tanggal 6 April ya. Jadi kalau kita bicara mengenai pemilihan saham ya, kira-kira bagaimana Pak Sunar hasilnya kalau kita invest di awal bulan kemudian tutup di akhir bulan atau kena stop loss ya. Kalau kena stop loss ya kita jual ya. Nah, ini saya bikinkan hasilnya kalau misalnya Anda ikutin semuanya ya. Nah, ini saya sharekan kira-kira pemilihannya Pak Sunar itu bagus atau enggaknya. Nah, ini hasilnya. Jadi kalau start date-nya 10 April, ending-nya 28 April ya. Kalau kita bicara mengenai posisinya belinya pada saat menjelang closing-nya ya, seperti itu ya. Start-nya di 10 April, kemudian close posisi menjelang closing-nya di hari terakhir di bulan April, maka ini adalah persentase gain-nya atau loss-nya ya. Kalau kita dilihat di sini dari 10 saham yang saya pilihkan itu 4 loss, 6 win ya, seperti itu ya. Mungkin ada yang bilang, wah masih kurang canggih itu Pak Sunar, cuma 60% ya, seperti itu ya. Jadi di saham itu ya, kalau kita perhatikan win rasionya, kalau dari 10 saham Anda bisa win 6, asalkan money manajemennya benar, itu kebanyakan prosentasenya, probabilitasnya Anda pasti profit ya, seperti itu ya. Karena 6 dari 10 sudah cukup. Nah, sebenarnya 6 dari 10 kalau kita win 6 dari 10 saham yang kita punya itu sangat luar biasa ya. Karena secara empirical study ya, atau empiris study berdasarkan pengalaman yang faktanya ya, analisa teknikal itu akurasinya hanya sekitar 60% sampai dengan 70% ya. Ya, mungkin kalau marketnya lagi strong bullish bisa lebih dari 70% ya, bisa sampai 90% ya. Tapi kalau kita bicara mengenai rata-rata itu analisa teknikal akurasinya hanya 60% sampai dengan 70% ya, seperti itu ya. Mungkin ada yang fanatik analisa teknikal bilang, "Wah, Pak Sunar, analisa teknikal itu akurasinya di atas 90% ya, atau boleh dikatakan 100%." Nggak ada ya, terus terang aja nggak ada. Kalau misalnya analisa teknikal itu ada indikator lah seperti itu ya, indikator tertentu yang akurasinya ya, kalau kita bicara mengenai akurasi itu maksudnya dalam beberapa jangka waktu ya, jadi bukan jangka pendek aja 1 minggu atau satu bulan ya, karena kita lihat marketnya juga kondisinya seperti apa. Nah, itu kalau berdasarkan studi yang beberapa yang sudah saya baca ya, white papernya ya, itu akurasi 60-70%. Kalau ada yang bilang di atas 90% ya, mungkin marketnya lagi bagus ya. Tapi kalau kita bicara mengenai sepanjang masa, dia akurasinya 90%, itu omong kosong ya. Kalau ada, coba tunjukkan orangnya. Saya berani buy untuk metodologinya. Kalau dia bisa 90% akurat ya. Artinya dari 10 saham pemilihannya, 9-nya dia selalu win ya, seperti itu ya. Ya mungkin kalau lucky bisa aja ya. Jadi ada beberapa saat orang itu lucky dia bisa win ya. Win rate-nya bagus ya sampai 90%. Tapi nggak sepanjang masa, sepanjang bulan, sepanjang tahun gitu ya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada, semua orang nggak perlu kerja ya, tinggal ikutin aja, bayar fee ke orang tersebut ya. Kita nggak perlu kerja, pinjam uang di bank ya, seperti itu ya. Lumayan Pak Sunar, pinjam uang di bank kan ini bunganya gede banget ya. Kalau kita dapat kredit murah di bank ya, ini kita cuan, auto cuan, nggak perlu kerja ya, seperti itu ya. Kenyataannya nggak seperti itu. Jadi statistiknya, resultnya atau hasilnya, kalau misalnya Anda mempunyai 100 juta, bagi rata ya 10 ya, 10 jutaan kurang lebih lah ya. Nggak bisa pas 10 juta karena jumlah lotnya belum tentu pas ya. Karena satu lot kan 100 lembar, nggak bisa per lembar.
Ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini gain-nya itu 1,31%. Mungkin yang loss ini bisa sempat gain karena kayak seperti BRIS dari harganya itu dia sempat naik sedikit kemudian turun ya. Jadi kalau Anda pasang trailing stop-nya mungkin ada gain sedikit ya seperti itu ya. Tapi kita bicara mengenai investasi di awal bulan, kemudian kita close posisinya di akhir bulan ya. Kurang lebih harganya seperti ini. Nah, berdasarkan video tersebut, saya membuat video lagi 10 saham terbaik ya yang diakumulasi asing di akhir bulan April. Nanti Anda bisa cek di awal bulan Mei ya, akumulasi asingnya apakah masih berlanjut atau tambah besar atau berkurang ya seperti itu. Tapi saya pilihkan kurang lebih 10 saham. Nah, kira-kira bagaimana ya kita lihat aja nanti hasilnya di akhir bulan. Yang penting adalah Anda pasang stop loss-nya ya. Entry-nya nanti saya bahas di videonya ya. Beberapa saham ya. Jadi saya mulai dulu yang pertama sebentar ya. Di sini jadi saya ambil value transaksi terbesar ya, akumulasi asing dari 26 sampai dengan 28 April. Jadi 26 April itu kan hari pertama trading dibuka ya, setelah liburan Idul Fitri ya. Jadi ini cuma 3 hari aja kurang lebih ya. Kalau mau data lebih lanjut ya mungkin tunggu sampai minggu ini ya, di awal bulan Mei ini ya. Nah, ini beberapa saham yang saya pilihkan ya, MDKA, IJPP, Inco, Adaro, KLBF, UNVR, CTRA saya skip ya. CTRA saya skip. Jadi nggak langsung berdasarkan urut dari atas ke bawah nggak ya. Saya pilihkan beberapa aja. AMRT, kemudian Antam, BRPT dan Cepin ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih ada 10. Sebentar saya lihatkan chartnya ya. Jadi akan saya bahas strateginya. Anda mulai dari awal-awal bulan ya, baik itu startnya atau menjelang penutupan ya, terserah ya seperti itu ya. Nah, yang pertama yang saya bahas adalah untuk MDKA. Nah, MDKA ini bagaimana Pak Sunar? Apakah nanti masih bagus? Kalau kita lihat di sini MDKA ini dia sedang testing area supportnya di 4.000-an ya. 3.900 sampai dengan 4.000. Ini sudah saya bahas juga di analisa saham yang di bulan Mei 100% selalu naik, MDKA adalah salah satunya. Nah, apakah dia masih bagus? Nah, kalau kita lihat di sini, ini garis yang sudah saya berikan ya, kotaknya ini adalah area buy and weakness-nya sekitar 3.900 sampai 4.000. Artinya, kalau dia turun di bawah 4.000 atau di bawah 3.900, kita belinya kalau dia sudah berhasil naik di atas 3.900 atau 4.000 ya. Menjelang penutupan kita barusan buy ya. Nah, kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Nah, begitu buka boleh aja, asalkan kita pasang stop loss-nya di 3770, maksimum di 3.610 ya. Jadi ikutin garis yang sudah saya berikan. Kalau dia naik lagi ke atas 4.000, Anda mau tambah lagi atau average up, silakan ya seperti itu ya. Target price terdekatnya 4140, kemudian berikutnya lagi 4.400. Nah, trading range-nya untuk MDKA ini lumayan menarik ya, di area sekitar 4.000 sampai dengan 4.400. Ini kalau kita lihat di sini ya, begitu dia naik dari bawah ke atas 4.000 ya, ini berapa kali dikasih ya ke 4.400 ya, lumayan ya 10% ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali dikasih ya. Ini yang terakhir ini memang nggak dikasih ya, tapi lumayan lah, masih kurang lebih tengah-tengahnya 5%-an atau 4%-an masih dapat ya seperti itu ya. Jadi intinya 4.000 itu ada area resisten terbaiknya. Jadi kalau dia breakout ke atas 4.000 ya, resisten terdekatnya, kita boleh tambah lagi atau average up. Itu untuk MDKA. Jadi masih menarik ya. Oke, cukup ya. Berikutnya untuk ICBP. Nah, ICBP ini belum sempat baik kok. Dia sudah breakout Pak Sunar. Apakah ketinggian atau ketinggalan? Nah, biasanya seperti ini ya. Kalau saham-saham yang tiba-tiba naik itu kita lihat trennya. Kalau up trennya masih bagus ya. Lihatnya dari mana? Secara sederhananya dari MA20-nya ya. MA20-nya masih mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20 ya. Jadi masih bagus. Nah, apakah ketinggian Pak Sunar kalau kita buy langsung? Nanti jangan-jangan setelah kita buy langsung dia turun? Enggak ya. Karena prinsip saya adalah saya follow the trend ya. Tren itu akan tetap berlanjut kecuali ada konfirmasi pembalikan arah. Jadi uptrendnya ini masih bisa naik lagi, masih bisa high Pak Sunar, masih bisa ya. Nah, mungkin nanti kalau Anda sudah beli 10625 ke atas Anda buy ya, menurut ikutan garis saya. Kemudian tiba-tiba turun lagi. Wah, berarti analisanya salah itu Pak Sunar, sesat ya. Enggak ya. Karena dimanapun Anda beli ya,
entah itu di tengah-tengah ya, atau di atas atau di bawah. Setelah Anda beli tiba-tiba turun bisa aja seperti itu ya. Karena tren itu bisa berbalik arah kapan saja. Kita nggak bisa mengatur marketnya ya. Harga saham di pasar saham itu kita nggak bisa ngatur. Jadi bukan berarti sesat acaranya, enggak ya. Kalau saya sesat, buy-nya di ketinggian, saya bilangnya jangan buy sekarang, nanti tunggu aja buy-nya kalau breakout ke atasnya ini, high-nya ke atas 11.975, ini kan high-nya 12.550 ya, 2 Oktober 2019. Jadi tunggu aja buy-nya kalau naik ke atasnya di sini ya, high-nya 12.550. Nah, itu sesat ya. Karena kalau kita lihat di sini 12.550 itu high-nya sudah beberapa tahun ke belakang ya. Jadi ketinggian banget ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang sebenarnya masih ada potensial untuk naik. Tapi misalnya kalau Anda nggak berani, Anda boleh buy a weakness di 9.900, area support yang saya gambarkan, atau di MA20-nya ya, seperti itu ya. Atau menggunakan strategi, pokoknya saya belinya di awal bulan, kemudian nanti kita lihat di akhir bulan kira-kira seperti apa. Kalau Anda nggak mau mikir mengenai garis-garis ini ya. Tapi menurut saya sih tetap lebih baik kalau mau buy weakness di 9.900 atau di perpotongannya MA20-nya 10.100-an ya. Jadi kalau dia dipotong dari atas ke bawah seperti ini ya. Dia sempat tanggal 18 April dia dipotong dari atas ke bawah, kemudian menjelang penutupan atau besoknya ya, dia masih berada di atas MA20-nya. Nah, di sanalah kesempatan kita untuk buy ya. Ini buy weakness di MA20-nya. Kalau misalnya Anda nggak berani buy sekarang. Kalau nggak dikasih, kita buy high, sell higher ya. Jadi kalau kita lihat di sini high-nya di 10.600, dari saya di 10.625. Jadi terserah Anda, atau Anda mau buy langsung boleh aja, buy high, sell higher, buy-nya bertahap ya. Tapi kalau turun jangan di average down ya, seperti itu. Kurang lebih sih cukup ya. Terserah ada strateginya seperti apa. Mau langsung buy atau buy weakness atau buy high, sell higher ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Nah, berikutnya adalah Inco. Inco keburu naik, Mas Sunar. Apakah ketinggalan? Sekali lagi ya saya tekankan, saya di sini fokusnya kepada trennya. Trennya masih bagus. Tahu dari mana Pak Sunar? Secara gampangnya MA20-nya mengarah ke atas, kemudian harganya di atas MA20-nya. Ini rekomendasi buy Inco sudah saya berikan ya di video saya sebelumnya. Jadi yang rajin nonton, mencatat, dan pasang automatic order itu harusnya sudah buy ya, seperti itu ya. Kebanyakan sih kalau ada yang tanya lagi itu ada dua sebab. Mungkin nggak sempat nonton videonya atau nggak mencatat ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita mau sukses di saham itu ada PR yang harus kita kerjakan ya, pekerjaan rumah ya. Jadi nggak hanya ikutan orang, budayakan rajin mencatat ya. Karena apa yang saya bahas itu garis-garisnya biasanya lumayan akurat ya. Nggak bisa 100% benar, nggak bisa, tapi akurat. Kalau kita lihat di sini ya, ini lumayan rapi untuk Inco. Jadi naik ke atas 16.925, kalau kita mau tambah lagi average up boleh ya. Yang misalnya takut Pak Sunar, saya mau tunggu buy weakness ya, Anda tunggu aja di area 6.500 atau nanti perpotongan MA20-nya ya. Jadi ketika MA20-nya dites ya istilahnya, testing MA20 dipotong dari atas ke bawah, kalau dia berhasil rebound lagi memotong dari bawah ke atas, kita bosan buy ya, menjelang penutupan atau besok paginya. Nah ini kalau mau langsung buy boleh aja. Nanti jangan-jangan setelah buy ini turun lagi Pak Sunar, karena ini adalah resistennya sebelumnya dia gagal loh. Ini kan supportnya ya swingnya. Nah kita jangan terlalu kaku. Artinya kalau sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini gagal juga ya, seperti itu. Kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya. Mungkin ya Senin ya nggak diinginkan misalnya ya. Saya bilang wah ini sudah boleh buy kalau mau buy ya, karena sudah breakout dari resistennya. Tiba-tiba turun lagi. Ya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang. Ya di sini saya follow the trend-nya seperti itu. Selama trend-nya masih bagus, kita masih boleh buy. Jadi nggak ada istilahnya ketinggalan, nggak ada. Terserah Anda money manajemennya, Anda boleh tunggu buy weakness atau buy-nya bertahap ya. Jadi kalau dia naik, kita tambah lagi atau average up. Atau misalnya kalau Anda mau average down tapi maksimum satu kali aja. Misalnya ya, ini kan sudah breakout Anda buy. Nah, berikutnya kalau mau Anda average down, paling tidak ya di area 6.500 atau nanti MA20-nya kalau dipotong ke atas ya. Tapi jangan lebih dari satu kali ya. Jangan sampai nanti turun di bawah 6.500, Anda average down lagi, terus kemudian turun lagi di bawah 6.200, average down lagi. Ya kalau nanti naik ya seperti itu ya. Kalau misalnya dia makin turun lagi ya makin banyak loss-nya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk Adaro. Ini Adaro saya sudah punya, memang masih belum naik tinggi ya. Apakah nanti rapat umum pemegang sahamnya bahas dividen dia naik lagi seperti UNTR, ITMG ya, ya kita nggak akan pernah tahu pasti. Tapi sejauh ini sideways-nya lumayan menarik, dia sudah mulai breakout ke atas. Nah di sini ada resisten terdekatnya 3.200 garis saya ya, atau pakai acuan swing high di sini 3260. Kalau dia berhasil naik ke atas 3.200, yang sudah punya boleh tambah lagi atau average up ya. Nah, kalau yang ngikutin saya, video sebelumnya saya sudah ada saran ini kebetulan ada saya tuliskan ya, saya nggak hapuskan ya. Buy Adaro stop loss 2.900 dan 2860. Ini sebelumnya ya, ketika saya
bahas mengenai market summary. Jadi saya juga buy. Jadi biasakan kalau Anda nonton YouTube video, Anda bedakan antara influencer, analis, dan juga praktisi pasar modal ya, yang benar-benar memang dia ikutan trading dan juga buy apa yang dia bahas ya seperti itu ya. Jadi Adaro ini saya sudah sharekan juga di grup kecil saya sudah buy juga, tapi saya buy-nya bertahap ya. Jadi kalau naik saya tambah lagi. Saya kalau nggak salah sudah tambah lagi kedua kalinya ya untuk Adaro ini ya, tapi masih belum untung banyak ya, karena dia naiknya masih belum tinggi ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, yang mau buy on weakness Anda bisa tunggu di 3.000 atau 2.800. Artinya buy on weakness itu kalau dia turun di banyak MA20-nya atau 3.000 garis saya, kemudian dia berhasil naik lagi rebound ke atasnya, menjelang penutupan atau besok paginya Anda boleh buy ya seperti itu ya. Strateginya mudah banget. Nah, kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down ya, pasang stop loss-nya. Maksimum stop loss-nya 10%, itu maksimum. Optimalnya sih sekitar 8% ya, 5-8% ya. Ya, Anda bisa pakai bagi dua lah ya. Mungkin turun 5%, Anda jual 50%, terus turun 10%, Anda jual dulu semuanya. Maksimum 10% ya stop loss-nya dari harga average Anda ya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, berikutnya KLBF. KLBF ini juga menarik ya. Kenapa KLBF ini menarik? Memang KLBF ini dia cenderung bertahan kuat ya di atas 2000 ya. Karena sebelumnya itu kalau kita perhatikan KLBF ya, itu paling dia naiknya juga 1 hari 2 hari, kemudian dia pullback lagi atau seperti ini ya sideways, kemudian dia turun lagi ya, susah banget. Tapi kali ini KLBF itu lain ya, jadi kita jangan terlalu kaku. Sejak dari kurang lebih kuartal 4 ya 2022, dia kecenderungan harganya kuat di atas 2000. Jadi kita bisa pakai acuan 2000 itu sebagai support psikologisnya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja, memang di tengah-tengahnya antara 2000 dan 2200. Anda bisa buy weakness di dekat 2000 kalau mau ya. Jadi di sini kalau mau buy langsung boleh aja, berdasarkan yang saya bahas tadi ya strateginya ya dari awal yang saya sebutkan tadi. Naik ke atas 2200 mau tambah lagi atau average up silakan. Target price berikutnya sekitar 2400 atau swing high di sini 2350. Itu untuk KLBF ya. Jadi fundamentalnya juga lumayan bagus, kuat juga ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk KLBF. Jadi ikutin aja garis-garis sudah saya berikan. Dia lumayan rapi ya, setiap kelipatan 100 rupiah ya. Ini rapi banget ya. Ya nggak bisa 100% akurat ya seperti itu ya. Kalau ada 100% pas di garis ya, semua orang kaya raya ya. Jadi pas belinya, misalnya ini mantul, terus itu kita jual di sini, resistennya pas di garisnya, kemudian turun lagi kita buy, naik lagi ya kita jual ya, kita kan ditinggal di sini ya. Jadi nggak ada yang pasti. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan ini lumayan rapi ya seperti itu ya. Walaupun nggak 100% ya seperti itu ya, tapi lumayan enak lah ya untuk acuannya ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk Unilever ya. Dia tiba-tiba naik tinggi, volumenya turun drastis ya. Kalau Unilever ini, kalau saya bilang sih masih menarik kalau mau buy ya. Jadi dia sudah breakout ke atas emas 20-nya, mau buy sekarang boleh. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 4470, Anda tambah lagi atau average up. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena dia baru saja breakout dari resistennya. Kadang-kadang kalau dia sudah breakout dari resistennya, ini saya gambarkan 4340 ya. Kemudian ada kemungkinan dia akan testing lagi MA20-nya. Nanti entah itu di testing lagi. Sekarang MA20-nya di 4250-an ya, kurang lebih ya, 4248 ya. Jadi kalau dia turun banyak 4250, kemudian dia berhasil rebound lagi mantul ke atas ya kita buy di sana atau di 4050 ya. Nah, untuk Unilever ini saya sudah bahas ya sebelumnya di videonya ya. Jadi yang ikuti nonton saya harusnya sudah buy di perpotongan MA20-nya. Karena ini ada ekor panjang ya, sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Lumayan menarik ya seperti itu ya. Jadi beneran dia naik ya, seperti itu ya. Jadi yang penting di sini adalah selalu pasang trailing stop dan stop loss ya. Yang penting diingat ya, saya ingatkan sekali lagi ya. Kalau turun biasakan jangan di average down karena mungkin bosan banget Pak Sundar kok sering diulang-ulang. Tapi saya sering dapat pertanyaannya. Kalau sahamnya lagi turun, dia mau average down, ya biasakan low average down ya seperti itu. Walaupun mungkin kalau Anda mau average down maksimum 1 kali aja ya seperti itu ya. Kalau dia sudah mulai rebound lagi, kalau dia masih turun ya jangan sampai melawan tren. Berikutnya AMRT. AMRT ini memang kecenderungan masih sideways ya. Jadi di sini sudah saya gambarkan juga trading range untuk AMRT lumayan mudah. 2610, 2800, 2800 sampai 3000. Artinya trading range itu support resistance. Kalau dia turun di bawah 2800, kita belinya begitu dia naik ke atas 2800, ya kan? Menjelang penutupan atau besok paginya atau ada pasang automatic order kita buy. Nah, resisten terdekatnya 3000. TP, kadang-kadang kalau kita sebut nilai TP itu target price, bukan take profit, enggak ya.
Take profitnya kapan? Take profitnya kalau dia kena trailing stop atau kalau misalnya gagal pakai kena stop loss ya kita jual dulu. Nah, kalau dia breakout ke atas 3.000 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Oke, berikutnya di 3.200. Mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar, ini naik ke atas 3.000 biasanya nggak lama lagi dia turun lagi loh. Ini ekor panjang ke atas turun, ini juga naik kemudian turun. Ini naik 2 hari, 3 hari kemudian turun lagi, tapi dia naik lagi ya, seperti itu. Tapi dia nggak sempat sampai 3.200. Jangan terlalu kaku ya di saham ya, kalau kita bicara mengenai trading ya, dinamikanya. Jika sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini gagal lagi. Nah, kenapa orang itu di saham itu gagal untuk mendapatkan keuntungan yang banyak? Karena kalau dia breakout resistance ya, dia itu nggak berani buy lagi atau average up, ya kan? Dia itu membatasi dirinya sendiri ya, membatasi keuntungan dengan analisa teknikal. Jadi analisa teknikal itu jangan dijadikan tembok yang membuat Anda untuk untung lebih tinggi lagi. Ya, seringkali orang itu memang mungkin ya ilmu teknikalnya sangat pandai sekali gitu ya, lihai gitu ya. Tapi menjadikan tembok resisten, oh dia jual. Kalau dia breakout resisten, dia nggak berani buyback atau tambah lagi atau average up nggak berani. Karena kenapa? Karena asumsinya nanti juga balik lagi ke supportnya. Karena sebelumnya dia sideways ya, belum tentu ya. Kalau Anda berpikiran seperti itu, berarti Anda itu mengatur market dengan menggunakan analisa teknikal. Terbalik, salah ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai analisa teknikal itu menjadikan tembok ya. Jadi Anda mengatur marketnya dengan analisa teknikal ya. Resisten, oh ini resisten. Kalau dia tembus jual aja, nanti juga pullback lagi, belum tentu ya seperti itu. Tapi belum tentu berhasil juga ya seperti itu ya. Yang penting adalah pasang trade stop-nya dan stop loss-nya. Cukup ya. Berikutnya itu Antam. Nah, ini lemot banget Mas Sunar, tapi di sini masih menarik ya. Selama dia berada di atasnya 2020 itu masih menarik. Kalau yang ngikutin saya Antam dari awal ya, harusnya sudah hafal banget ya. Selalu saya sebutkan, jika dia turun bayar 2020, kemudian dia besok paginya atau menjelang penutupan dia di atas 2020, disalah kesempatan untuk bayar seperti itu ya. Ini masih cukup menarik ya. Jadi MA20 yang lagi di testing di sini ya. Nah, kalau mau buy sekarang boleh aja, nanti kalau naik kita tambah lagi atau average up ya. Atau kalau misalnya takut ya, tunggu aja buy weakness di 2020. Ya, itu kurang lebih untuk Antam ya. Sejauh ini juga akumulasi asing lumayan tinggi ya, seperti itu ya. Ya, kita nggak lihat asingnya sih. Kebetulan trennya juga bagus ya, seperti itu ya. Dalam jangka pendek ini ya, mulai dari sejak akhir Maret ini kan dia downtrend, kemudian dia mulai rebound ya. Jadi mudah-mudahan dia berhasil naik lagi. Selama di atas 2020 dia masih bagus. Mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar, saya ikuti Pak Sunar pasang trailing stop di 2020 atau stop loss-nya ya. Nah, kemudian ternyata besoknya naik lagi. Wah, berarti salah. Enggak juga, karena kadang-kadang kalau kita bicara mengenai trading ya, dinamikanya seperti itu. Setelah kita jual, bisa aja dia tiba-tiba besoknya naik lagi. Jadi yang penting di sini, yang sering saya sebutkan ya, kunci sukses di saham itu ada 3. Sabar, fokus, dan disiplin. Nah, disiplin itu bukan hanya disiplin cut loss. Kalau Anda disiplinnya hanya disiplin cut loss ya, kapan profitnya, kalau Anda nggak berani buyback, kalau dia trennya berbalik arah lagi ke atas ya, seperti itu ya. Nah, perkara nanti, jangan-jangan nanti setelah saya buyback, turun lagi, ya kalau misalnya seperti itu ya kita banyak bertahap aja ya, atau tunggu buy on weakness di area 2020 ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan di sini acuannya ya. Jadi kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk BRPT, ini BRPT juga masih bagus di sini ya. Kalau kita lihat sekilas ini ada formasi double bottom ya, W di sini ya. Nah, dari W ini sebelumnya memang kalau kita lihat bisa saja gini cup and handle ya, tapi dia gagal breakout dari handle-nya ya, malah bentuk W seperti ini. Nah, kalau kita bicara mengenai trading chart pattern, itu harus tunggu breakout dari neckline-nya ya. Jadi nggak boleh mengandai-andai. Ini sudah saya bahas sebelumnya BRPT ya. Salah sekitar sini ya. Jadi sudah mulai akan terbentuk ya. Jadi tunggu breakout aja, kalau dia naik ke atasnya 840 yang sudah punya boleh tambah lagi, boleh. Yang belum punya kalau mau buy silakan. Atau kalau misalnya takut, Anda bisa tunggu buy and weakness di 790 atau 765. Ya. Kalau menurut saya kalau pakai strategi yang saya sebutkan di depan ya, kalau Anda buy-nya di awal-awal bulan, kemudian panennya di menjelang closing-nya ya, ya sejauh ini masih cukup menarik ya. Kalau Anda mau buy langsung boleh aja. Asalkan Anda pasang stop loss-nya juga bertahap ya, seperti itu ya. Jadi kalau naik Anda nggak perlu average up lagi ya, karena sudah Anda all in ya, seperti itu ya. Misalnya Anda mau all in langsung boleh aja, pasang aja stop loss-nya bertahap ya. Mungkin dibagi 2 atau bagi 3 ya. Jadi kalau turun, Anda jual dulu sebagian. Turun lagi, Anda jual dulu sebagian, seperti itu ya. Jadi jangan sampai turun di average down, enggak ya. Saya nggak pernah menyesatkan orang lain, artinya melawan tren ya. Kalau turun tambah lagi average down, murah itu Pak Sunar. Bukan ya, saya bukan tipe seperti itu. Jadi ada yang bilang, loh Pak Sunar, kalau misalnya saya nyangkut di atas, nggak di average down, nanti nggak bisa keluar.
Karena asumsinya dia kalau di average down kan nilai average-nya turun ya, jadi lebih rendah. Jadi begitu dia naik sedikit, dia bisa jual semuanya. Nah, kalau Anda punya mindset seperti itu berarti Anda itu mengatur marketnya. Di pikiran Anda itu you try to control the market gitu ya. Jadi begitu saya average, berarti nanti kalau rebound dikit saya jual. Berarti kamu mengontrol marketnya harus naik gitu. Nah, kalau trennya masih turun ya, trennya masih kuat ya, dia akan turun lagi sehingga loss Anda rupiahnya semakin banyak bertambah ya seperti itu. Nah, itulah kenapa banyak orang gagal di saham karena dia nggak disiplin ya. Maunya profit, maunya cuan ya. Kalau memang di average down itu semudah yang Anda pikirkan, ya kan? Semua orang nggak ada yang nyangkut di saham ya. Ya begitu turun dalam dia di average down, average-nya turun, nanti juga paling rebound sedikit di average-nya langsung bisa jual semuanya keluar. Ya kalau rebound, karena kalau trennya masih kuat, strong downtrend, ya dia akan turun lagi. Ya saya nggak mendoakan yang jelek enggak ya. Ya ini BRPT masih menarik, cukup ya. Kemudian yang terakhir adalah Cepin ya. Nah Cepin ini memang masih strong downtrend ya di sini ya. Tahunya dari mana? Ini dia kalau kita lihat MA20-nya mengarah ke bawah. Ya, memang sebelumnya saya ada buy Cepin tapi nyangkut, kemudian dia tiba-tiba spike di sini ya. Saya sempat jual sebagian, kemudian yang lainnya sisanya ada yang kena stop loss ya seperti itu ya. Jadi gagal sebelumnya di Cepin, tapi gagalnya nggak terlalu banyak sih saya ya. Karena sempat rebound di sini, saya sempat jual juga. Nah untuk Cepin saya belum buy back ya seperti itu ya. Nah ini kalau mau buy sekarang berdasarkan tadi ya saya bahas dari awal ya, dari awal bulan, kemudian kalau Anda pasang stop loss-nya atau sampai akhir bulan nanti kita panen, kita lihat apakah dia masih bagus yang disarankan Pak Sunar ya. Anda bisa menggunakan stop loss-nya di 4410 dan 4330. Memang agak jauh ya kalau sekarang ya. Nah, Anda boleh tunggu aja kalau dia naik ke atasnya MA20-nya ya. Nah, kalau kita perhatikan MA20-nya ini sebelumnya gagal di tes ya. Dia turun lagi ya, gagal ya. Jadi kalau kali ini dia berhasil naik ke atas MA20-nya atau naik ke atas 4.800, untuk Cepin dia masih menarik ya kalau mau buy on weakness. Tapi jangan terlalu banyak ya, karena ini terus terang aja masih strong downtrend. Atau kalau Anda mau all in boleh aja, tapi stop loss-nya bertahap ya. Strateginya seperti itu. Jangan lupa Anda pasang ya, karena ini masih strong downtrend ya. Memang kalau sudah terjadi mungkin Anda sudah buy di sini. Oh Pak Sunar, saya belinya di 4330 ya. Oh sekarang sudah naik tuh. Nah, seperti itu ya. Jadi kita kalau beli itu tunggu di bawah, enak Pak Sunar, untungnya banyak. Ya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya seperti itu ya. Coba kalau Anda bilang di sini ya, wah ini rebound Pak Sunar saya beli. Nah ini kan turun lagi ya, turun lagi bawah, bahkan di sini lower low. Anda pasti nggak berani share kalau Anda sudah buy di sini. Mungkin Anda share kan ketika naik ya. Tapi begitu turun Anda diem aja. Mungkin kalau ditanyain, oh sudah saya pasang, sudah saya jual, take profit, gitu. Ya kalau ngomong doang sih gampang. Tapi kenyataannya nggak semudah itu ya, seperti itu ya. Kalau orang cuma ngomong doang itu gampang. Makanya di saham itu yang paling enak itu yang tanpa resiko adalah jualan rekomendasi saham ya, seperti itu ya. Ya, karena bagaimanapun juga sahamnya naik atau turun, dia tetap dapat uang dari komisi dari member yang beli rekomendasi sahamnya. Seperti itu ya. Ya saya nggak menjelekkan orang lain, nggak ya. Saya hanya menyebutkan aja cara singkat dan mudah trading di saham ya seperti itu. Ya daripada trading ya jualan rekomendasi saham ya seperti itu ya. Bononya atau modalnya istilahnya itu cuma screenshot aja. Jadi saham yang naik mungkin ada belinya cuma satu lot gitu ya. Yang naik ada screenshot, ada pamer kemana-mana ya seperti itu ya. Tapi yang turun enggak ya, seperti itu ya. Ya kebanyakan orang seperti itu ya. Maunya yang untung ditunjukkan tapi yang loss enggak ya seperti itu. Kalau saya di grup kecil saya juga kadang-kadang saya sharekan porto saya ya. Ada yang minus, ada yang plus ya seperti itu ya. Jadi fair. Tapi keseluruhan masih reasonable ya. Memang kadang-kadang satu bulan nggak bisa untung banyak, tapi bulan berikutnya lumayan ya seperti itu ya. Ya begitulah dinamika trading ya. Kalau market itu sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun itu bagus terus, cuan terus, orang nggak perlu kerja. Saya pasti ajain semuanya nggak perlu kerja langsung ikutin saya. Enggak ya, karena market itu berfluktuasi. Ini kurang lebih sudah saya bahas ada 10 saham ya. Jadi saya ulang sedikit. Ini berdasarkan dari pembelian akumulasi asing di akhir bulan ya. Anda bisa lihat juga nanti di awal-awal bulan kira-kira bagaimana ya, kurang lebih 3 hari atau 5 hari ya. Karena berdasarkan video yang saya buat sebelumnya, ini pilihan saham yang saya pilihkan ya, yang diakumulasi asing itu merupakan yang terbaik. Dan berdasarkan hasilnya juga, ini sudah saya sharekan ya, lumayan ya, 1,31% keseluruhan. Ini ada yang loss juga. Jadi kalau dari 10 saham di porto Anda itu win-nya 6,
loss-nya 4, itu Anda sudah bagus sekali ya, super banget ya. Asalkan money manajemennya itu rata. Jadi misalnya Anda pasang stop loss-nya 5%, ya kan, atau take profit di 5%, ya kalau win-nya 6, loss-nya 4, ya Anda kan masih win. Ya, seperti itu. Ini contohnya average-nya 1,31%. Mungkin ada yang sombong, wah cuma dapat 1% ya. Seperti itu ya, sombong banget ngomongnya gitu ya. Tapi Anda jangan lupa, ini saham-saham yang big caps ya, seperti itu ya. Kalau 1 bulan untung 1%, 1 tahun Anda bisa untung 12%, itu net ya, seperti itu ya. Bebas pajak ya. Trading itu bebas pajak. Hasilnya dari capital gain itu bebas pajak ya. Karena pajak nggak ada istilahnya capital gain dipajakin, nggak ada ya, seperti itu ya. Ya kalau kita lihat di sini 1%, kalau 1 tahun kan 12% ya, lumayan loh ya. Bank sendiri kasih kredit belum tentu dia bisa semuanya kasih kredit dengan bunga 12% ya, belum tentu ya. Ada yang cuma 7% atau 10% ya, seperti itu ya. Bahkan ada beberapa bank yang dia kasih promo pinjaman tanpa bunga seperti itu ya di kartu kredit biasanya. Ya saya nggak perlu sebutkan banknya lah, mungkin ada yang tahu ya. Pakai kartu kredit ya bisa bebas administrasi 3 bulan, cicilan 0% ya. Biaya admin juga 0%. Nah dari situ kan dia nggak bisa dapat maksudnya interest gain-nya ya, seperti itu ya, karena dia kasih no interest, no admin ya. Jadi bank aja belum tentu bisa untung bersih ya, seperti itu ya, per bulan 1% ya. Kalau semua bank itu bisa untung bersih per bulan 1%, 1 tahun 12%, wah semuanya pada nggak ada istilahnya bank sakit, nggak ada. Semua bank pasti pada kaya raya semua. Belum tentu ya. Memang kebanyakan sih bank buku 4 yang bagus ya, seperti itu ya. Atau buku 3 ya. Kurang lebih sih cukup ya. Ini yang saya bahas. Bentar ya. Jadi saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Kemudian jangan lupa untuk nonton videonya ya. Playlistnya ada di video deskripsi bawah ini. Ada beberapa video yang sudah saya buat. Jadi Anda bisa nonton ya, mumpung lagi weekend ya. Hari Senin masih libur ya, Labor Day ya, tanggal 1 Mei. Jadi bukanya hari Selasa. Kurang lebih sekian, cukup ya. Kemudian yang barusan kenal, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan ya, seperti itu ya. Kalau ada video baru, terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.